Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita di dalam bab fadlil adzan wal iqamah. Bab tentang keutamaan azan dan iqamah. Mudah-mudahan kita tuntaskan di malam ini berkaitan dengan pembahasan keutamaan azan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-mu'adzinuna al-muhtasibuna yakhrujuna yaumal qiyamati min kuburihim wa hum yu'adzinuna. Bahwa orang yang senantiasa mengumandangkan azan dengan penuh pengharapan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang azannya enggak pengen didengar. Maksudnya nggak pengen dipuji-puji. Saya mau azan, suara saya kan bagus biar kedengeran banyak orang. Umpama, saya mau azan biar kedengeran kalau saya ini rajin ke mushola. Contoh, ya. Yang dia lakukan azannya adalah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yakhrujuna yaumal qiyamati min quburihim wa hum yu'adzinuna. Maka mereka begitu nanti pada hari kiamat keluar dari kubur mereka, yu'adzinuna, dalam kondisi mengumandangkan azan. Rajin kita azan di musola, begitu kemudian meninggal dunia, begitu nanti kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, maka kondisi kita diangkat dari kubur kita dalam kondisi mengumandangkan azan. Kalau kita rajin azan. Fal muadzinu yashhadu lahu kullu syai'in yasma'u sautahu min hajarin. Maka orang yang mengumandangkan azan itu kelak nanti akan dipersaksikan oleh segala sesuatu yang bisa mendengar suaranya. Min hajarin, dari bebatuan. Kan kalau azan, apalagi zaman sekarang, azannya pakai speaker. Jadi orang yang mengumandangkan azan kondisi sekarang mah azannya pakai speaker, suaranya nyaring kemana-mana. Makanya begitu azan ternyata yang mendengar bukan kita doang manusia. Maka nanti orang yang suka azan tersebut akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala min hajarin, dari bebatuan. Ada batu kali, ada batu hebel, batu bata gitu kan. Pokoknya batu dah gitu kan. Batu kolar ya. Au syajarin, atau pepohonan. Nah, di sini banyak nih, pohon rambutan, pohon kecapi, pohon mangga. Nih diam. Ya, enggak berkomentar, enggak bersuara. Di dunia elok, pohon bisa ngomong. Batu bisa bicara, kan aneh. Tetapi nanti yaumul kiamah, pohon, batu, au madarin, bahkan tanah padat. Tuh tanah nih, tuh kan tanah tuh banyak tuh di sebelah nih. Ya, diam tuh, kita injak-injak nggak marah, kita injak-injak gitu kan, nggak ada yang protes. Au basyarin, ataupun manusia. Nah, jelas kalau manusia punya kuping, azan berkumandang, kuping ngedengar. Tapi hidayah Allah kadang-kala baru ke azan, nanti aja dah, kita sholat di rumah aja. Ya. Auratobin au yabisin, ataupun dari benda-benda yang kering ataupun yang basah. Apa aja benda, apa aja pepohonan yang kemudian kelewatan suara azan kita, nanti yaumul qiyamah akan menjadi saksi bahwa ya Allah,
itu orang dulu waktu di dunia rajin mengumandangkan adzan di musola Nurul Ikhlas. Ya. Ini yang suka azan di sini siapa nih? Musa. Ya, udah pokoknya kagak ada orang kita azan gitu kan. Bagian zuhur misalkan, oh nggak ada orang nih, azan aja sendiri, azan dewek, qomat dewek, ya jadi imam dewek. Pokoknya udah azan aja. Ya, kalau waktunya azan, waktunya zuhur, waktunya asar, nggak ada orang, udah kita kumandangin azan. Manusia orang gak ada yang dengar, gak ada yang datang. Tetapi pepohonan, bebatuan, tanah sekalipun, benda-benda yang basah, yang kering akan mendengar azan kita, dan mereka benda-benda tersebut akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfirullahu lahu mudda sautihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang mengumandangkan adzan tersebut mudda sautihi, sejauh suaranya. Kalau sini maka speaker toa suaranya kan nggak terlalu tinggi ya. Ya ke depan kedengeran lah masih ya. 100 meter lah. Pas 100-200 meter kedengeran. Ada masjid kan yang suaranya yang menaranya tinggi, taruh speaker di atas sampai 1 kilo gitu kedengeran. Maka semakin tinggi suaranya, semakin jauh suaranya, semakin itu pula jauhnya dosa-dosa kita yang kita kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya usul ke DKM. DKM itu toa tinggiin. Suara nyaringin, kencengin biar kedengaran sampai apa tuh? Sampai Arab, kejauhan sampai Arab Mas. Sampai rawa panjang. Kan kenapa? Karena sejauh suara itu berkumandang, azan berbunyi, maka sejauh itu pula dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiahnya begitu. Ya. Jadi nggak ada yang rugi. Waduh, saya azan sendiri, qomat sendiri, tengok, gak ada orang gitu kan. Rugi, nggak ada yang rugi. Ya, tetapi insya Allah itu tetap akan mendapat nilai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktubu lahu minal ajri bi'adadi man yusalli bi adzanihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan, mencatat pahala bi'adadi man yusalli bi adzanihi, dengan jumlah orang yang sholat datang ke musola yang mendengar azan kita. Isya berkumandang. Lumayan kan kalau Isya tadi ya ada 2-3 baris. Kan di sini 10 20. Maka kalau kita dihitung ada 20 orang, 30 orang, ketika kita adzan waktu itu, maka dengan jumlah orang yang sholat berjamaah itu, maka kebagian pahala buat kita juga. Ada 30 orang, berarti 30 pahala orang yang sholat masalah. Cuma satu dewekan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Benda-benda, pepohonan yang mendengar adzan kita akan mohonkan ampun dan menjadi saksi nanti di yaumul kiamat. Ya. Dapat pahala tuh, dapat pahala sejumlah orang yang sholat dengan adzan yang kita kumandangkan. Bukan hanya nanti orang yang sholat di musola saja. Ibu-ibu, udah azan asar tuh, saya sholat. Kebagian juga pahala kita. Kenapa? Karena kita menginformasikan, memberitahu kalau waktu sholat telah tiba. Ya. Wa yutihillahu ma yas'alum bainal adzani wal iqamah. Kemudian setelah azan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi, akan mengabulkan setiap apa yang diminta, yang didoakan antara azan dan iqamah. Maka salah satu tempat doa yang qabul adalah ketika menunggu waktu antara azan dan iqamah. Tuh, berzikir kita di situ, doa kita di situ. Apalagi yang mengumandangkan azan. Doanya apa? Mintanya apa?
semua apapun yang dijadikan hajat daripada orang yang mengadakan adzan atau siapapun yang hadir di situ, maka akan diangkat, akan diberi, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir tuh. Kita datang salat qobliyah umpama, habis qobliyah doa lah, zikir apa yang kita bisa? Urusan apa? Minta antara azan dan iqamah ya. Imma ayyu'ajjilahu fid dunya, baik itu akan disegerakan apa yang diminta di dunia. Ya Allah, saya banyak hutang, lunasi segera hutang saya. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang kita ngasih proyek, ada yang ngasih kita tender. Tahu tiba-tiba keluar dari mushola, ada orang lewat, ada yang ngasih, bang, udah saya mau sedekah nih, bingung saya sedekah kemana, kasih ke abang aja 2 juta. Alhamdulillah, emang ini yang diharap-harap, mau bayar utang 1 juta, masih ada sisa tuh 1 juta, kan lumayan. Gara-gara apa? Gara-gara kita doa ya. Jadi jangan pernah kita, ya Allah, ngeluh doang itu kan, tetapi kita nggak pernah minta, tetapi kita nggak pernah berdoa. Pernah nggak kita kemudian kelibet utang? Pernah nggak kita lagi kondisi susah, serius doa kita di hadapan Allah Taala? Ya, maka kapan waktu yang tepat yang salah satu kemudian dikabul oleh Allah Taala? Salah satu waktu yang tepat yang dikabul adalah antara azan dan iqamah tuh. Salat ba'diyah, salat qobliyah, kemudian habis itu doa munajat kita. Puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh baca sholawat, baru kita baca doa. Apapun hajat kita, ya. Usaha kita agak susah, jualan kita agak susah, doa, ya Allah saya jualan sepi, saya usaha begini-begini terus, itu kan berilah solusi yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena Allah akan memberikan, menyegerakan itu doa yang kita minta di dunia. Au yadakhirahu fil akhir, atau kemudian doa kita tuh menjadi apa? Menjadi simpanan pahala. Tuh, sebagaimana pernah saya sampaikan. Menjadi simpanan pahala. Kita nih, ya Allah, hutang saya banyak. Akhirnya kata Allah, oh kamu biarin, karena emang sholatnya nggak pernah tepat waktu gitu kan, ibadahnya emang begitu pas-pasan, ya udah buat celengan aja biar kamu berusaha gitu kan, bisa seperti itu. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Jadi nilai doa yang kita panjatkan itu disimpan oleh Allah sebagai bentuk pahala kita yang nanti diambil, yang akan diserahkan oleh Allah pada hari kiamat. Bisa seperti itu. Wa imma ayusrifa anhu su', ataupun Allah akan menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya, menjauhkan kita dari berbagai macam kesulitan, kesusahan atau berbagai macam penyakit. Bisa. Ya. Kita sehat walafiat, alhamdulillah gitu kan, walaupun rezekinya umpama pas-pasan. Tetangga kita roman-romannya gitu kan, gampang banget dapat duit, tapi gampang pula masuk rumah sakit, gampang pula sakit, gampang pula kayaknya duit itu keluarnya cepat. Kenapa? Berarti Allah masih sayang sama kita. Allah menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit dan mara-mara. Jadi seperti itu. Jangan pernah kita berpikiran bahwa oh doa kita nggak dikabul, nggak seperti itu. Maka Allah kasih pilihan kepada kita. Kenapa? Allah Maha tahu kondisi kita, Maha tahu keadaan kita. Ya. Kita hidupnya seperti ini mulu. Emang kalau kita dikasih nanti bisa saja kita jadi lupa sama Allah, malah nggak sholat dan lain sebagainya. Akhirnya kita dikasih pas-pasan begini agar apa? Agar kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu kondisi keadaan kita. Wa awwalu man yuksi yaumal qiyamah min kiswatil jannah Ibrahim. Dan kemudian golongan orang yang adzan ini adalah orang yang pertama kali yang akan dipakaikan pakaian dari surga. Setelah siapa? Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim. Jadi urutan nanti di yaumul qiyamah tuh
yang akan dipakai baju kebesaran adalah min kiswatil jannah, dari pakaian surga adalah pertama Nabi Ibrahim. Baru setelah Nabi Ibrahim summa Muhammad alaihi wassalam, kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berpakai pakaian kebesaran. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yuksir rusula wal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah Nabi Muhammad baru para rasul, habis para rasul baru para nabi, setelah para nabi baru para orang-orang yang mengumandangkan azan. Tuh, urutannya tinggi. Jadi urutannya habis para nabi. Siapa orang yang memandangkan azan? Orang bisa ibadah, bisa sholat, siapa yang ngasih tahu? Ya orang yang azan, yang muazin, ngingetin. Orang lagi kerja kan lupa tuh. Begitu azan berkumandang, udah zuhur nih, waktunya istirahat. Aturan sholat kadang-kala kita makan dulu, kan jadi patokan dia. Asar berkumandang, wah udah azan asar tuh gitu kan. Akhirnya apa? Orang-orang pada pulang. Jadi tahu kondisi keadaan dengan kita mengumandangkan azan. Summal muadzinunal muhtasibuna. Kemudian, nah ini ya, baru setelah itu yang dikenakan adalah golongan orang-orang yang mengumandangkan azan yang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tatalaqahumul malaikah binajaibin min yaquti ahmar. Para muadzin itu nanti yaumul kiamah akan apa? Disambut oleh para malaikat binajaibin min yaqut ahmar, dengan pakaian kebesaran, pakaian bangsawan dari yakut. Ya, dari yakut yang berwarna merah, dari permata. Nggak ada kita pakai permata. Pokoknya udah mewah bener dah. Siapa yang nyambut? Malaikat. Berapa jumlah malaikat yang akan menyambut mereka? Yashi'u kullu rajulin minhum sab'una alfi malakin min qabrihi ilal mahsyari. Yang akan menyambut mereka adalah malaikat yang berjumlah 70.000 malaikat. Akan diantar oleh 70.000 malaikat dari tempat kuburnya sampai ke padang mahsyar. Tuh. Ini adalah orang yang suka mengumandangkan azan. Ya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak bangsawan, kayak raja gitu kan, diiring. Ya. Kalau raja mah diiringnya masih manusia. Tetapi kalau orang yang mengumandangkan azan mah, yang menyambut, yang mengiringi sebanyak 70.000 malaikat adalah orang yang suka mengumandangkan azan. Ustaz, saya pengen azan, tapi suara saya nggak enak. Menurut kita nggak enak. Ya. Namanya azan mah karena biasa. Udah azan nih, bagian suaranya palas-palas nih, berisik-berisik dikit, yang penting kita kumandangin azan. Ya. Jadi kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu mengumandangkan azan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menurut Ibnu Abbas beliau menjelaskan bahwa salah satu yusimuhumullahu taala min adzabil qabri, ada 3 golongan manusia yang akan dijaga oleh Allah daripada siksa kubur. Dijauhkan daripada siksa kubur. Berapa? 3 golongan manusia. Al-muadzinu, 1 orang yang suka mengumandangkan azan. Tuh, jelas tuh. Orang yang suka mengumandangkan azan berarti dijaga, dipelihara oleh Allah dari siapa? Dari apa? Dari siksa kubur. Bebas tuh dari siksa kubur. Jadi orang yang suka azan mah ada kedudukan tinggi. Jadi kita mungkin ibadahnya biasa, udah kayak kita azan, rajin ke masjid, rajin ke musola, kumandangin azan. Kenapa? Minta pengharapan keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan azan yang kita kumandangkan, Allah menjauhkan kita dari siksa kubur. Ya. Ini Bang Musa salah satu. Ya.
Pokoknya azan. Wasyahidu, yang kedua orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Mau pilih mana? Kita mau pilih jadi muazin apa mati syahid? Hah? Nanti syahid mah juang di jalan Allah, perang, taruhannya nyawa, mati dah pokoknya. Kalau nggak hidup mati, kalau nggak kalah ya menang gitu kan. Jadi udah pasrah lah kalau udah kita berjuang. Wal mutawaffa yaumul qiyamah, wal mutawaffa yaumul jumu'ah. Yang ketiga orang yang mati meninggal di hari Jumat. Tuh. Orang yang meninggal di hari Jumat dipastikan bahwa salah satu golongan orang yang apa ini? Ya ada. Kayak ada ini. Tahu semua tahu kecoa. Jadi ada pegang. Jarina. Al-mutawaffa wal mutawaffa yaumul jumu'ah, orang yang meninggal di hari Jumat. Jarang orang yang mati hari Jumat. Kapan Jumat itu? Siang tadi hari Kamis. Mulai dari sore hari maghrib berkumandang itu sudah masuk Jumat. Malam Jumat terus sampai pagi, sampai siang, sampai habis asar itu Jumat. Kalau sudah Jumat malam atau malam Sabtu habis siangnya tadi Jumat nih, habis maghrib itu udah jatuh hari Sabtu. Kalau kata orang udah sono mah kalau orang mati hari Sabtu kudu mecahin genteng rumah satu. Ada yang bilang gitu nggak? Katanya kalau orang yang meninggal hari Sabtu suka ngajak. Hah? Pernah dengar kayak gitu? Ya, ada Jawa juga. Iya. Ada ya? Ada kata ntar ada temennya. Itu ada temennya kalau hari Sabtu katanya. Mitos. Iya. Percayaan orang dulu ya. Jadi orang yang meninggal hari Jumat, malam Jumat, pokoknya hari Jumat dah. Baik malam Jumat, siang hari di hari Jumat, maka dipastikan bahwa Allah Ta'ala akan menjaga, memelihara daripada siksa kubur. Itu hari Jumat. Ya. Tapi yang namanya meninggal makan nggak mau nunggu dia kapan aja kan. Ya. Karena urusan meninggal, urusan mati mah adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tinggal tunggulah. Mau hari apa sebetulnya sama. Ya. Tetapi kalau melihat keterangan daripada Ibnu Abbas, beliau menjelaskan bahwa ya, orang yang meninggal di hari Jumat akan dijauhkan daripada siksa kubur. Jumat. An Abdul Ala At-Taimi annahu qala, menurut Abdul Ala At-Taimi beliau sampaikan bahwa salah satu ada 3 hal atau 3 orang ala katbanil miski hatta yaqrubun nasu minal hisab. 3 golongan manusia yang akan berdiri tegak di atas bukit misik. Tuh, ada bukit misik di surga. Hatta yafrogan nasu minal hisabi, ketika pada saat itu di mana orang-orang pada bingung, pada ketakutan. Ini 3 golongan santai, tegak, tegar gitu kan, berdiri di atas bukit misik. Siapa golongan tersebut? Imamu qaumin yaltamisu bihi wajhallahi ta'ala. Yang pertama adalah pemimpin suatu kaum yang hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang bingung, waduh, dihisab, dihitung nih amal ibadahnya, perbuatannya. Kalau pemimpin yang adil, pemimpin suatu kaum yang benar, tidak zalim, maka mereka nanti akan tegak santai gitu kan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang zalim, nanti yaumul qiyamah udah ketar-ketir. Kenapa? Akan didemo. Warajulun qara'al Qur'an yaltamisu bihi wajhallahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang rajin baca Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin baca Qur'an. Ya. Wa muadzinun yunadi bis sholati yaltamisu bihi wajhallahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah muazin, orang yang suka mengumandangkan azan
yang memanggil untuk ibadah sholat dengan mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 orang, imam yang adil, kemudian yang kedua adalah orang yang rajin baca Quran, yang ketiga orang yang rajin mengumandangkan azan. Jadi nanti yaumul kiamah akan tegak. Enggak takut gitu. Orang-orang pada takut mukanya. Takut ya hisabnya. Mereka bangga. Jadi kalau kita minta pilihan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, ya, bahwa ya kita lah paling tidak jadi orang yang azan, walaupun nggak tiap waktu, paling tidak kita pernah mengumandangkan azan. Ya. Paling kalau di masjid-masjid mah emang ada khusus yang muazin. Ya. Kalau di sini nggak ada yang jadwalin, nggak ada yang khusus muazin, maka ya kita punya kesempatan untuk mengumandangkan azan, walaupun mengumandangkan azannya hanya sekali, 2 kali, pokoknya pernah azan dah kita. Insya Allah kita mudah-mudahan menjadi bagian orang yang mendapat kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita yang tidak mengumandangkan azan, kita yang ngedengerin azan? Rasulullah SAW sampaikan bahwa waruwiya an Nabi annahu qala man qala, siapa yang mengucap misla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan muadzin, kana lahu mislu ajrihi. Orang yang mengucapkan kalimat kata seperti yang diucapkan oleh muadzin, maka sama halnya dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang azan. Kalau gitu Pak Ustaz, saya nggak usah azan aja dah, habis pahalanya sama. Tapi tetap secara kedudukan nanti akan berbeda. Tetapi secara ganjaran, secara pahala sama. Kenapa? Karena dia mengucapkan azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita juga yang di rumah Allahu Akbar, Allah. Mengucap tuh. Ya. Jadi ketika ada orang yang mengumandangkan azan, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa yang dibacakan azan, sehingga kita akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang muadzin. Wa ruwiya fi khabarin akharin an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al muadzin Allahu akbar yaqul ma huwa kadzalika fi syahadataini wa idza qala hayya 'ala shalah hayya 'ala falah qala la haula wa quwwata illa billahil azim. Maka teknisnya bagaimana? Rasulullah SAW sampaikan bahwa idza qala al muadzin Allahu akbar yaqulu ma'ahu. Kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, kita harus mengucapkan sama seperti muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang di rumah tuh dengerin, ikutin. Walaupun kita habis ngikutin gak ke musola, paling gak mengikutin apa yang dibaca oleh muadzin. Kita di tempat kerja ngedengar azan sambil kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pula ketika muadzin mengucapkan wa kadzalika fi syahadataini, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ikutin asyhadu alla ilaha illallah. Baru ketika kalimat hayya 'alas shalah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kok kita ngucap la haula wala quwwata illa billah? Nah, sekarang kita maknain begini. Hayya 'alas shalah artinya ayo kita sholat, kan begitu. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Kenapa? Karena disebut kemenangan, orang yang buru-buru ke musola, ke masjid azan berkumandang, berarti kita menang, mengalahkan setan. Maka jawabannya di sini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah di sini kita punya andil. Andilnya bagaimana? Ketika azan berkumandang, ketika jalan kita ke masjid, ke musola, berarti kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, berarti kita terima, kita serap. Sehingga apa? Kita jadi golongan orang yang menang, setan kalah. Kemudian ketika kita nggak ke masjid, nggak ke musola, atau nggak buru-buru sholat, berarti kekuatan yang Allah berikan itu kuat, tetapi kita nggak nerima. Kenapa? Karena kita dikalahkan oleh setan.
Gitu. Maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Karena apa? Manusia itu tergantung. Kalau imannya kuat, kalau hatinya lagi mantap, adzan berkumandang, buru-buru ke masjid, ke mushola. Tetapi ketika kita imannya nggak mantap, akhirnya apa? Ya udahlah, biarin nanti aja sholatnya jam 1, nanti aja jam 2. Kenapa? Imannya kita kurang mantap, ya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu yang bagi lirrajuli idza sami'al adzanu ayastami'a wa yu'adzima. Nah, disebutkan bahwa seyogianya kita ya ketika mengumandangkan adzan, ketika mendengarkan adzan hendaklah didengarkan dan diagungkan setiap apa yang dibaca oleh muadzin, ya. Maka beliau sampaikan ketika kalimat hayya 'alas shalah jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Tetapi ketika kalimat hayya 'alal falah beliau mengajarkan masyaallahu kana. Mau pakai itu juga silakan, mau pakai sama dengan la haula wala quwata illa billah juga enggak ada masalah. Ya. Jadi keduanya boleh, ya. Oleh karena itu ketika kita mengumandangkan adzan, ketika kita mendengarkan adzan, ada orang yang mengumandangkan adzan, maka sebagai bentuk kita mengagungkan azan, mengagungkan asma Allah yang dibaca, yang dilafalkan oleh muazin, maka kita yang lagi rebahan, yang lagi tiduran, bangun, duduk, paling tidak. Kenapa dijelaskan, disebutkan bahwa orang yang ngedengerin azan kemudian tidur-tiduran, nggak mau bangun, nanti begitu sakaratul maut kondisinya kita budeg. Budeg, kenapa budeg? Karena ditutupi kita oleh setan. Sekarang aja kita lagi waras, adzan berkumandang cuek. Ya, setan berarti sudah menguasai kita. Begitu kita proses sakaratul maut, dibisiki ayo ngucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak ngedengar, budek kuping kita. Kenapa? Dulu waktu seger, waktu sehat, azan berkumandang kita tidur-tiduran, nggak mau bangun. Kenapa nggak mengagungkan lafal kalimat Allah yang dibaca, yang disebutkan, yang diagungkan oleh para muadzin? Jadi kalau kita lagi tiduran, lagi rebahan, bagian capek pulang kerja, paling enggak duduk kita. Ya. Kadang-kala jauh kita dari speaker musola, dari speaker masjid. Azan kumandang di TV, kan suka nonton TV tuh. Duduk kita, dengerin dan baca sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. Dan jangan lupa habis azan kita baca doa. Ya. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi da'watin, terus sampai selesai. Itu sunnah, ya. Karena itu hadirin jamaah sekalian, ya, kita misalkan nggak mampu azan, pengen azan, oh udah ada yang azan duluan, udah kita baca apa yang seperti dibacakan oleh muazin, maka nilai pahalanya sama, kebagian juga kita, ya. Hanya ketika lafaz kalimat hayya 'alas shalah kita jawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ketika kalimat hayya 'alal falah boleh juga kita baca la haula wala quwwata illa billah. Menurut Syekh Abdullah Al-Markandi, beliau juga membolehkan dengan kalimat masyaallah. Kita mau udah biasa la haula wala misalkan, enggak ada masalah sih. Ya. Yang pasti pesan bahwa ketika azan berkumandang jangan sekali-kali kita tiduran, rebahan, bangun dah. Ya, duduk. Ya. Kenapa? Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di doa yang kita baca selepas mengumandangkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'watil wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan rasulillah wa syarratil 'alil rafi'ah wa ba'athu maqaman
alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Orang yang baca itu habis azan maka layak dan pantas kata baginda Nabi mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.